Halo guys, selamat datang di channel WSTP. Hari ini kita akan melanjutkan forex dari dasar ya. Kita akan menjawab pertanyaan dari Ikomang. Beli modal 200 dolar, enaknya SL berapa pip? Berapa dolar yang kita resikukan, oke? Tapi sebelum menjawabnya, silakan bantu like, komen, dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan seputar trading, silakan di komen saja. Nanti saya akan bantu jawab di video selanjutnya, oke? Kita akan langsung saja menjawabnya bro. Bang, modal 200 dolar, SL-nya berapa pip sih? Kalau menurut saya lebih baik 30 pip. Tapi kenali dulu diri masing-masing ya. Apakah saya tipe seorang scalper, intraday atau swing ya? Silakan. Tapi kalau saya dengan saldo 100 dolar, saldo saya 100 dolar, saya selalu menggunakan 30 pips ya. Dengan take profitnya 60 pips. Risk reward 1:2 ya. Jadi setiap kali kena stop loss 30 pip, kena take profitnya 60 pip. Kenapa nggak 1:3? Bisa saja ya. Tapi 1:2 itu juga sudah lumayan menurut saya. Oke, kita langsung saja. Misalkan dengan stop loss kita 30 pip. Saldo kita 200 dolar ini ya. Saldo kita 200 dolar. 200 dolar, misalkan kita akan menggunakan 1% dari saldo kita. Tinggal kita kali 1 dikali 200 dolar dikali 1%, berapa? Kita akan menggunakan 2 dolar. Jadi kita akan stop lossnya itu 2 dolar setiap kali bertrading. Tapi untuk di forex minimal entry-nya itu 0,01. Apalagi ini stop lossnya 30 pips ya. 30 pips itu 300 poin. Karena yang 1 pip itu 10 poin, oke? Misalkan 2 dolar ya. 2 dolar dibagi 30 pips. Itu artinya 300 poin ya. Itu berarti kita entry 0,00. Di forex itu ndak ada entry 0,000 seperti ini. Yang minimalnya itu 0,01. Berarti nggak bisa. Kita coba ya. Misalkan kita akan menggunakan 3% dari modal. 3% itu menurut saya juga besar ya. 200 dolar dikali 3% berapa? 6 dolar ya. Kita akan menggunakan 6 dolar setiap kali bertrading. Itu 3% dari saldo kita ya. Oke, kita akan menggunakan 6 dolar. Jadi setiap kali kena stop loss atau 30 pip stop lossnya, kita akan loss 6 dolar. Berapa lot yang harus kita entry? Berarti seperti itu ya pertanyaannya. Kita akan coba misalkan 6 dolar dibagi 30 pips berarti 300 poin. 300 berarti kita entry setiap kali bertrading itu 0,02 ya. Ketika setiap kali kita trading kita entry itu 0,02. Setiap kali kena stop loss kita lossnya 6 dolar seperti itu. Bang, apakah itu nggak terlalu besar itu bang? Menurut saya juga besar ya kalau kita menggunakan 3% dari saldo kita. Lebih baik itu 1% sih. Tapi itu juga tidak semua orang punya saldo yang besar. Tapi paling tidak ketika kita melakukan entry kita tahu, oh saya meresikokan saldo saya 6 dolar, saya meresikokan 5 dolar. Atau misalkan dari 200 dolar ini saya akan meresikokan, misalkan risk yang akan kita gunakan ya. Misalkan saya akan menggunakan 4 dolar saja. Kita coba ya, 4 dolar dibagi 30 pips berarti 300 poin. Sebrek. Berarti kita akan menggunakan 0,01 setiap kali trading. Semua orang mungkin bisa untuk menghitung risknya, tapi bisa tidak konsisten dan selalu disiplin dengan risk yang dibuat atau trading plan yang dibuat. Bisa tidak konsisten seperti itu ya. Karena kebanyakan trader ketika dia profit hari ini, besoknya juga profit, besoknya lagi tuh kadang menambah resiko. Ketika resikonya ditambah, kena stop loss, profit yang kemarin bisa hilang. Jadi saran saya kalau teman-teman mau benar-benar ya gunakan trading plan yang disiplin dan konsisten juga. Jangan mindsetnya mau cepat ya, mau cepet-cepet profit, mau cepet-cepet kaya, itu nggak bisa. Jadi kata Mas Tama atau Rizky Aditama, trading itu tidak membuat kita kaya, tapi menambah kekayaan kita. Maksudnya apa? Jadi kalau profit pun sesuai dengan modal masing-masing. Jika saldonya 100 dolar, ya sesuai lah. Jadi nggak usah berharap saldo 100 dolar bisa jadi 1000 dolar dalam 3 hari. Tidak ada yang seperti itu ya. Ya kalaupun ada mungkin dia barbar. Dan resiko dari barbar itu sendiri bisa kehilangan keseluruhan modal.
Jadi usahakan trading dengan bijak. Trading itu sangat beresiko sekali. Trading dengan bijak, yang disiplin, gunakan trading plan, berapa stop loss setiap kali saya trading. Jadi nanti setiap kali misalkan di dalam 10 kali trading di sini di dalam 10 kali trading, misalkan kita lossnya 5 kali ini ya. Misalkan kita meresikokan 5 dolar nih ya. Kita loss 5 kali. Resiko saldo kita berapa? 5 dolar dikali 5. Berarti kita loss 25 dolar ya. Tapi dengan take profit berarti di dalam 10 kali trading kita loss 5 kali, kita profit 5 kali. Yang 5 kali ini take profitnya 60 pip. Berarti kita profitnya 10 dolar, lossnya 5 dolar ya. Misalkan 10 pip dikali 5. Kita masih profit 25 dolar. Meskipun sedikit, mungkin teman-teman bilang, "Wah, Bang, kok itu sedikit banget sih?" Nggak terlalu banyak itu, Bang. Jadi kalau teman-teman udah punya mindset ya sedikit barbar, mungkin 50 dolar itu terdengar sedikit, tapi menurut saya ini sudah banyak sekali loh ya. Karena kalau kita lihat kalau kita deposito di bank juga kecil sekali seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman bisa menguasai psikologisnya juga aman, nggak emosian, trading plannya juga bagus, money management bagus, analisa bagus, trading plannya bisa konsisten dengan risknya yang digunakan. Jadi nggak berubah-ubah. Misalkan hari ini profit, besoknya risknya ditambah. Kena stop loss, profit-profit yang kemarin hilang. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk beli modal 200 dolar saran saya 30 pip saja. Jadi untuk berapa saldo yang harus diresikokan, seperti yang saya bilang tadi kalau 1% itu nggak bisa ya, karena minimal entry di Forex itu 0,01. Jadi gimana? Berarti kita akan meresikokan misalkan 5 dolar atau 4 dolar juga bisa, tapi resikonya 2% atau enggak 3% dari saldo kita, itu lumayan besar juga. Oke. Jika ada pertanyaan lagi silahkan komen ya. Silahkan komen, nanti saya akan bantu jawab di video selanjutnya. Oke, mungkin segitu aja video hari ini. Thanks for support and see you the next video, man. Peace.